Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan saya sendiri Rifani Frimaesta dengan NOB BP 2010720016, rekan saya Dina Agusti Rahayu dengan NOB BP 2010720022, dan Muhammad Hanafi 2010720013. Nah, pada kesempatan kali ini Fani akan membahas tentang JIT. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama tentang konsep dasar just in time. Nah, apa sih itu JIT? Sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang just in time atau JIT, mungkin kita harus mengenal apa maksud dari JIT. Nah, JIT atau just in time merupakan pemanufakturan yang memiliki implikasi penting dalam manajemen biaya. Nah, ide dasar JIT sangat sederhana, yaitu produksi hanya apabila ada permintaan atau pull system, atau dengan kata lain hanya memproduksi sesuatu yang diminta dan hanya sebesar kuantitas yang diminta. Nah, just in time sendiri artinya yaitu tepat waktu. Nah, juga bisa didefinisikan just in time itu adalah sebuah teknik atau sistem untuk menghilangkan segala aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau kontribusi bagi sebuah produk atau jasa. Nah, kalau dalam akuntansi, manajemen adalah sebuah kegiatan operasi manajemen di mana seluruh sumber daya akan dipakai hanya sebatas yang dibutuhkan saja, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, dengan sistem just in time ini, perusahaan akan membuat sebuah produk hanya jika dibutuhkan saja dan hanya dalam jumlah yang diminta oleh para konsumennya, dan tidak akan ada yang namanya timbunan barang. Nah, tujuan just in time atau manfaat just in time adalah untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan kata lain, just in time ini adalah sistem yang berguna untuk mengurangi atau menghilangkan persediaan untuk memangkas biaya-biaya operasional perusahaan. Baiklah, kita lanjut kepada perbedaan sistem JIT dengan sistem tradisional. Nah, sistem JIT pemakaian sistemnya itu sistem tarikan, dan sistem tradisional pemakaiannya sistem dorongan. Nah, sistem tarikan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasarkan atas permintaan konsumen, baik konsumen internal maupun konsumen eksternal. Nah, sistem dorongan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasarkan dorongan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Nah, sistem JIT persediaannya tidak signifikan, sedangkan tradisional persediaannya signifikan. Karena JIT menggunakan sistem tarikan, maka dapat mengurangi persediaan menjadi tidak signifikan atau sangat sedikit dan bahkan nol. Nah, sedangkan sistem tradisional karena menggunakan sistem dorongan, maka persediaan jumlahnya signifikan sebagai akibat jumlah bahan yang dibeli melebihi kebutuhan produksi. Nah, sistem JIT basis pemasoknya sedikit dibandingkan dengan tradisional yang basic pemasoknya banyak. Nah, JIT hanya menggunakan pemasok dalam jumlah sedikit untuk mengurangi atau mengeliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah. Dan sedangkan sistem tradisional menggunakan banyak pemasok untuk memperoleh harga yang murah dan mutu yang baik. Nah, JIT kontrak jangka panjang, tradisional kontrak jangka pendek. Nah, JIT menerapkan kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasoknya guna membangun hubungan baik yang saling menguntungkan, sehingga dapat dipilih pemasok yang memasok bahan berharga murah, bermutu tinggi, berkinerja, dan sebagainya. Nah, sedangkan tradisional menerapkan kontrak-kontrak jangka pendek dengan banyak pemasok, sehingga untuk memperoleh harga murah harus dibeli dalam jumlah yang banyak atau mungkin mutunya rendah. Nah, selanjutnya yaitu JIT struktur seluruh dibanding dengan tradisional yang strukturnya departemen. Nah, struktur seluruh dalam JIT adalah mengelompokkan mesin-mesin dalam satu keluarga, biasanya ke dalam struktur semi lingkaran atau huruf U, sehingga satu sel tertentu dapat digunakan untuk melakukan pengolahan satu jenis atau satu keluarga produk tertentu secara berurutan. Nah, sedangkan tradisional yang strukturnya departemen,
Dalam sistem departemen adalah struktur pengolahan produk melalui beberapa departemen produksi sesuai dengan tahapan-tahapannya. Nah, di JIT karyawan berkeahlian ganda, sedangkan di tradisional karyawannya terspesialisasi. Nah, sistem JIT yang menggunakan sistem tarikan waktunya bebas harus digunakan oleh karyawan struktur seluruh untuk berlatih agar berkeahlian ganda sehingga ahli dalam memproduksi dan dalam bidang-bidang jasa tertentu, misalnya pemeliharaan pencegahan, reparasi, tutup, inspeksi, dan mutu. Nah, sedangkan sistem tradisional, sistem karyawan itu terspesialisasi berdasarkan departemen tempat kerjanya. Nah, sistem JIT keterlibatannya tinggi dibandingkan sistem tradisional. Dalam sistem tradisional, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan relatif rendah karena karyawan fungsinya melaksanakan perintah atasan. Sedangkan JIT, manajemen harus dapat memberdayakan para karyawannya dengan cara melibatkan mereka atau memberi peluang pada mereka untuk berpartisipasi dalam manajemen organisasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang konsep back plus costing atau kita sebutnya black plus. Nah, black plus costing adalah suatu sistem akuntansi biaya yang menghilangkan beberapa pencatatan jurnal yang terkait dengan 4 tahapan pencatatan pembebanan biaya ke dalam produk. Nah, pendekatan sistem akuntansi yang digunakan dalam perusahaan yang menerapkan JIT adalah black plus costing ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada hubungan JIT dengan black plus costing. Nah, apa sih hubungan JIT dengan black plus costing gitu? Seperti yang telah kita ketahui, kalau JIT itu merupakan suatu sistem yang diterapkan oleh perusahaan manufaktur untuk menghilangkan semua beban-beban operasional atau mempersingkat beban-beban operasional. Nah, sedangkan black plus ini untuk mencatat atau mempersingkat aliran biaya pada perusahaan manufaktur. Nah, JIT dengan black plus ini bekerja sama gitu untuk membuat beban-beban operasional menjadi lebih singkat atau menjadi lebih kurang di suatu perusahaan manufaktur. Nah, karena di akuntansi tradisional tidak praktis diterapkan dalam sistem JIT yang sudah matang di mana kecepatannya begitu tinggi. Jadi black plus ini sangat penting digunakan oleh perusahaan JIT karena black plus ini bisa mempersingkat aliran biaya pada perusahaan manufaktur, dan sedangkan JIT itu ingin biaya-biaya atau beban-beban operasional yang ada di suatu perusahaan itu menjadi hilang atau menjadi berkurang seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi terakhir, yaitu analogi dasar dari akuntansi keuangan. Nah, di analogi dasar akuntansi keuangan ini ada 2 metode persediaan yang berbeda digunakan oleh perusahaan manufaktur, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Nah, dalam metode perpetual, akun persediaan barang dagangan debit untuk setiap pembelian barang dan dikredit untuk harga pokok dari setiap penjualan barang. Nah, tujuannya untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam akun persediaan, sehingga tersedia catatan proposal dari biaya barang dagangan yang terdapat dalam persediaan. Nah, akuntansi terinci dalam jumlah yang signifikan dilakukan dalam metode ini, dan hal ini bisa dianalogikan dengan penelusuran terinci atas barang dalam proses yang diperlukan oleh perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan penghitungan biaya berdasarkan proses untuk perusahaan manufaktur. Nah, sedangkan metode persediaan periodik membiarkan saldo awal dari akun persediaan barang dagang tidak berubah selama periode akuntansi. Penyesuaian di akhir periode dibuat agar saldo akhirnya sama dengan hasil perhitungan fisik. Harga pokok penjualan yang merupakan setelah aliran keluar dari barang dagang untuk periode akuntansi tersebut. Nah, dihitung dan dicatat hanya di akhir periode. Hal yang dilakukan dengan menambahkan saldo awal biaya persediaan barang dagang ke total pembelian dan menguranginya dengan biaya persediaan akhir. Ayat jurnal akhir periode digunakan untuk menyesuaikan akun persediaan barang dagang ke saldo akhir yang benar dan mencatat harga pokok penjualan menit periode tersebut. Nah, sekian penjelasan dari Fani.
Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.